Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka praktek positif ya. Tentunya dimensi aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini perkenalkan saya Alfi Dharma, calon guru penggerak angkatan 8 lokal 56 tahun 2023 dari SMK Negeri 4 Payakumbuh, akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan saya tidak sendiri, juga ditemani oleh sesama calon guru penggerak, Bapak Desperia. Pada beliau kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak bahwa kita sekarang itu desiminasi aksi nyata budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Desperial, saya calon guru penggerak angkatan 8 kelas 0824. Saya dari SMK 4 PGU. Untuk yang pertama, jadi kita nanti dalam satu kegiatan ini kita menyampaikan materi bergantian. Yang pertama saya ingin menyampaikan yaitu budaya positif. Adapun tujuan kegiatannya itu ada 4 buah ya. Yang pertama yaitu untuk menciptakan budaya positif dengan cara yang pertama membuat keyakinan kelas menuju kesepakatan bersama. Yang kedua, menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer melalui segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, mengutamakan kebutuhan dasar murid dalam mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nanti ini akan ada 4 kelompok materi secara besar. Saya akan menyampaikan 2 materi, yaitu budaya positif dan keyakinan kelas. Untuk yang pertama, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Jadi intinya budaya positif ini yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang berpihak pada murid yang bertujuan untuk menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita ada contoh kasus, yaitu sebuah permainan yang intinya adalah budaya positif, yaitu permainan cobalah buka. Ada A dan B. Nah, misalkan Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, teman Anda B akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apapun agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya atau membuka kepalan tangan Anda tersebut. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Ketika melakukan permainan itu, kuncinya bahwa Anda bisa membuka tangan Anda tersebut kapan? Yang pertama, jika merasa bahwa itu barang tersebut sangat barang berharga, berarti Anda tidak akan membuka. Kemudian jika ada menurut Anda itu kurang berharga dan yang disampaikan oleh teman Anda tersebut lebih berharga, Anda akan membuka. Jadi inti dari permainan tersebut, intinya yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada kita masing-masing. Nah, jadi itu ya tentang mungkin bisa kita praktekkan dalam misalnya kita mempunyai sebuah pendirian. Jadi ketika pendirian kita merasa benar, kita akan sekuat tenaga mempertahankan pendirian kita.
Untuk yang selanjutnya yaitu disiplin. Selama ini kita mungkin disiplin, kita lebih memahami pengertian disiplin ini, kita taat aturan. Ketika ada sebuah aturan disiplin tersebut, kita taat, itu yang kita pahami. Yang sebenarnya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah. Jadi seperti tadi, seandainya kita merasa bahwa sesuatu yang berharga menurut kita itu benar, kita akan mempertahankan itu merupakan bagian dari disiplin. Jadi mungkin disiplin ini pengertiannya lebih luas. Kalau selama ini kita patuh terhadap aturan, ternyata kita sekarang patuh terhadap apa yang kita percayai, itu termasuk disiplin. Jadi kalau seandainya ada sebuah aturan yang menurut kita tidak benar dan itu memang tidak benar, kita tetap patuh terhadap aturan, itu bukan bagian dari disiplin. Jadi kita ternyata disiplin itu pengertiannya lebih luas daripada hanya taat kepada aturan. Kemudian untuk konteks di sekolah, selama ini kita dalam mendisiplinkan anak, mungkin kita lebih banyak melakukan hukuman. Ternyata selain dari hukuman tersebut, ada dua macam lagi penyelesaian kasus yang mungkin lebih bagus daripada hukuman. Yaitu yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Kalau hukuman ini sering kita lakukan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya anak terlambat, kita berikan hukuman yang sehingga dia merasa sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya begini, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya dia dihukum, dia akan merasa tidak enak. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, misalnya dia terlambat, kita bikin sebuah kesepakatan sama anak, ketika dia terlambat dia harus apa? Begitu dia datang, dia tahu apa yang harus terjadi, tetapi di hatinya tidak terjadi sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau restitusi ini yaitu akan lebih enak ketika ada masalah, kita ingatkan, kemudian kita tanyakan apa penyebabnya, kemudian kita tanya lagi ke dia kira-kira apa yang bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga bukan hanya masalah itu tidak akan terulang lagi karena dia sudah tahu penyelesaiannya. Kemudian untuk hukuman, tidak nyaman untuk murid atau dalam jangka waktu yang panjang. Berandai-andai seandainya siswa datang kita marahi, dia mungkin akan merasa antipati terhadap kita dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Seandainya dia datang terlambat harus melakukan ini, mungkin selama melakukan tersebut dia tidak nyamannya. Tapi kalau kita marahi akan berubah. Kalau untuk restitusi, menguatkan murid pada jangka waktu yang panjang. Terlambat, kenapa dia terlambat? Misalnya karena jaraknya jauh. Nanti kita tanya ada solusi, berarti saya harus bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi. Mungkin nanti penyelesaiannya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman ini akan korban mendapatkan adilan, kalau dia direstitusi kemungkinan korban akan diabaikan. Kemudian kalau dikonsekuensi, jadi kalau restitusi korban mendapat ganti. Efeknya kalau hukuman murid akan tersakiti, kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Tetapi kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian untuk hukuman, perilaku pasif agresif meningkat karena dia merasa tersakiti, dia mungkin akan melakukan kalau agresif ini semacam serangan balik. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi, masalah akan terpecahkan. Jika ada masalah yang sama, siswa akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya masalah. Mungkin itu ya Pak yang dari saya. Untuk selanjutnya materi yang dua lagi dipersilahkan kepada Pak Olvia Dharma. Untuk saya terima kasih. Saya tutup
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu semua, kita tambahkan ya dari materi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ismail tadi, menyangkut keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Jadi kita mulai dulu dari siswa kita, aturan-aturan seperti contoh, selalu kembalikan buku pada tempatnya, contoh. Itu peraturan yang kita bikin, tapi peraturan itu memang dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita bikin peraturan yang peraturan itu datang dari siswanya sendiri. Waktu saya mengajar kemarin ya dilarang mengganggu orang lain, menjaga kebersihan, dan peraturan itu kalimatnya sifatnya memaksa. Siswa tidak boleh, siswa tidak boleh, siswa tidak boleh. Diawali dengan itu peraturan. Bagaimana itu bisa jadi suatu keyakinan? Ya, maka kalimatnya adalah kalimat positif. Seperti ini, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan bahasanya itu semacam ada apa ya, penegasan di sana selalu gitu ya. Jadi merasa terpaksa si siswanya karena ada bahasa selalu gitu. Jadi apa keyakinan yang tumbuh dari dirinya, ya rasa tanggung jawab. Jadi kalaupun tidak ada paksaan kalimat selalu itu, dia sudah merasa bertanggung jawab bahwasanya ini buku yang saya punya, saya yang ambil dan saya harus letakkan di tempat semula gitu. Nah, jadi kalimat peraturan itu lebih cenderung pada kalimat sifatnya itu paksaan gitu ya. Siswa tidak boleh terlambat. Kalau keyakinannya adalah hadir tepat waktu gitu. Itu antara peraturan dan keyakinan. Ini bisa kita awali di awal pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu menyangkut dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu bisa nyamannya, ataupun siswa ya, kita kaitkan dengan siswa, itu nyamannya ada 5 kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhannya untuk bertahan hidup. Yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima itu kebebasan. Jadi ini salah satu persoalan kita akhir-akhir ini, kebebasan. Kebebasan kalau dahulu, pola pembelajaran dahulu itu memang tidak diberi kebebasan. Makanya sekarang kurikulum merdeka. Jadi mereka itu merdeka dalam belajar itu kaitan dengan kebebasan gitu. Jadi selagi siswa kita punya kreativitas, selagi apa yang dilakukannya itu positif, ya kita berikan kebebasan. Jadi kalau seandainya mungkin berkaitan dengan ekstrakurikuler, eskul, ya selagi eskulnya itu positif, ya kita tetap support. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada larangan sebenarnya di situ. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak ada. Jadi 5 kebutuhan dasar itu mencakup pada siswa bertahan hidup, adanya kasih sayang ya, kita guru kepada siswa, kasih sayang dan rasa diterima, merasa dianggap dia, itu dia akan bisa semaksimal mungkin untuk belajar gitu. Lalu ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan manusia, dan posisi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu semua bisa baca. Yang pertama itu adalah hukum. Mungkin ini yang sering kita lakukan selama ini gitu, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini sudah ada penurunan nih, penurunan tensi gitu ya. Yang ketiga, teman. Nah, ini akan lebih baik lagi. Teman tahu, udah berarti siswanya udah semakin tahu siapa dirinya, dan dia sudah semakin tahu tanggung jawabnya gitu. Dan manajer ya, terakhir posisi kami manajer ya, kita tidak perlu lagi sibuk, tidak lagi, paling pengontrolan yang kita lakukan itu hanya sesekali saja gitu ya, karena siswa ataupun warga sekolah sudah semakin tahu dengan tupoksinya masing-masing. Kalau kita kasih contoh kan hukum ya, seperti yang disampaikan Pak Desprial tadi. Ada anak yang datangnya terlambat, kita langsung suruh dia memilih sampah, membersihkan WC dan segala macam. Itu posisi kita penghukum. Ya, jadi kalau ada juga pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah itu mungkin ada kita menanyakan dulu lah. Seandainya kamu berbuat seperti ini,
saya nanti akan ditegur oleh kepala sekolah. Apakah Anda tidak merasa kasihan dengan orang tua? Itu kan bahasa-bahasa yang membuat dia itu merasa bersalah, dan itu dia bisa berpikir untuk kedepannya dia melakukan itu lagi tidak. Gitu. Dan yang ketiga ada teman. Ini udah ya sudah saling terbuka antara guru dengan siswa, berbicaranya itu mungkin semua datar saja, dan itu dalam pembicaraan ya terbangunnya komitmen. Begitu juga dengan pemantau dan manajer. Tadi Pak Desperia menyampaikan adanya hukuman, adanya konsekuensi, dan adanya restitusi. Sekarang ini inti dari apa yang kita lakukan pada hari ini, Bapak Ibu semua. Restitusi itu apa? Pola pikir dan mindset kita terhadap anak itu harus kita ganti dari yang namanya hukum, yang namanya bikin konsekuensi. Sekarang kita berusaha untuk melatih diri dan menyampaikan pada rekan-rekan semua itu ada yang namanya restitusi. Segitiga restitusi berarti kita melalui 3 tahapan, ya. Nah, jadi sini dapat kita baca proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, jadi ini kita dapat lihat tabelnya. Jadi ada validasi kebutuhan, ada yang menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kalau kita ambil contoh Bapak Ibu, kita apa itu menstabilkan identitas? Ini apa tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu intinya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol yang 5 tadi ya, teori kontrol yang 5 tadi, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons secara berpikir proaktif yang mengira tujuan dari setiap tindakan. Ini bisa nanti kita pahami bersama Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Teori ini ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan berpindah menjadi orang yang lebih sukses. Saya coba sebelum kita akhiri ya, saya coba kasih contoh dulu apa segitiga restitusi penerapannya ya. Ini kuncinya sekarang dari pertemuan kita dalam proses kita menghadapi peserta didik. Kita ambil kasus yang pertama, ada seorang anak yang terlambat. Kalau polanya penghukum itu langsung karena terlambat tidak tepat waktu, silakan ambil sampah, silakan bersihkan WC, itu hukuman. Tapi kalau dengan teori segitiga restitusi, kita panggil anak, lalu yang langkah yang pertama kita tanyakan, kenapa terlambat? Anak akan memberikan 1000 alasan dia itu terlambat. Oke, kita pahami. Lalu yang kedua kita tanyakan, apakah terlambat itu perbuatan yang salah? Pasti si anak mengakui, ya memang itu perbuatan yang salah, gitu. Dan kita bangkitkan lagi semangat mereka. Kesalahan, ya itu sesuatu yang biasa. Kita sebagai manusia, khilaf itu sesuatu yang biasa. Jadi jangan dia merasa minder, dia terlambat, lalu bahkan ada anak yang kembali ke rumahnya karena takut dengan guru. Setelah kita tanya, lalu kita tanyakan lagi solusinya, gitu. Kita tanyakan solusi. Kalau kamu terlambat itu karena terlambat bangun, solusinya apa? Ya cepat bangun. Kamu terlambat bangun itu dikarenakan apa? Karena kurang tidur ya, terlambat tidur. Ya solusinya adalah cepat tidur, gitu. Jadi kita tanyakan penyebabnya terlambatnya apa, lalu apa memang itu suatu perbuatan yang salah, tapi kita bangkitkan lagi semangatnya dan kita minta solusi dari dirinya. Setelah dia dapat solusi dari dirinya, oke Pak, saya besok akan cepat tidur,
cepat bangun, cepat berangkat sekolah, dan saya tidak akan terlambat lagi. Itu janji si anak. Lalu penutupnya adalah kapan kamu mulai untuk tindakannya seperti itu? Insya Allah Pak, untuk besok saya mulai. Ya oke, saya tunggu. Berarti anak merasa nyaman, hukumannya sebenarnya tidak ada di sana, tapi dia sudah mulai meyakinkan dirinya, gitu ya. Jadi tindakan yang seperti ini ke depannya yang harus kita terapkan pada peserta didik. Jangan sebaliknya begitu. Maksudnya peserta didik yang udah rajin datang ke sekolah, udah punya bakat dia, malahan dengan karakter dan gaya kita menghadapi si anak itulah yang membuat dia menjadi menurun gitu. Sekarang sebaliknya, kita anak-anak yang mungkin kurang disiplin, anak yang mungkin dicap sebagai anak yang nakal, itu yang kita kembalikan sehingga dia, karena semua siswa itu punya potensi yang sama. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu, kita harus tanya dulu penyebabnya apa. Tidak hanya terlambat ya. Paling banyak itu kejadian sekarang di SMK ataupun di sekolah kita, mungkin karena begitu banyak tugas, jadi dia tidak disiplin bikin tugas, tidak mengerjakan tugas. Kita tidak langsung bisa menghukum anak, begitu ya. Bisa kita tanyakan dulu kenapa dia tidak bikin tugas. Ya karena ada yang sebagian karena membantu orang tua bekerja, ya segala macam lah. Nah oke, itu kan perbuatan salah tidak gitu ya. Dia sendiri yang mengakui itu. Temannya bikin, temannya lengkap, saya tidak. Berarti saya ya memang tidak komitmen dengan perjanjian di kelas. Setelah itu kira-kira solusinya apa? Orang tua kamu bantu, tugas tetap kamu bikin. Jadi kita hanya menanyakan seperti itu. Oke Pak, saya di sela-sela waktu membantu orang tua saya akan membuat tugas saya. Dan terakhirnya adalah kapan kamu mulai? Apakah hari ini, besok, minggu depan? Tapi komitmen itu muncul dari dirinya. Untuk kedepannya itu dia sudah mulai merasa bersalah dirinya. Kalau seandainya tidak tugas, tidak bikin, aduh, saya sudah bikin janji nih sama guru. Ada yang memotivasi dia yang selama ini malas-malasan karena dia berjanji dengan dirinya dan di depan gurunya, itu akan merubah pola pikir si anak. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini dan kedepannya kita bersama sengaja dikumpulkan di sini dan mari kita saling menyebarkan ini sama warga sekolah, teman-teman yang lain ya. Semoga pola-pola yang selama ini kita pakai mudah-mudahan beransur-ansur kita mengubahnya ke arah yang restitusi. Bagaimana Bapak Ibu semua, kita sepakat? Oke, mudah-mudahan ini menjadi bahan yang baik dan tidak hanya kami berdua sama Bapak Dusperia yang akan melaksanakan ini, kita semua coba sehingga 5 kebutuhan tadi terpenuhi di sekolah kita, terutama adanya rasa kasih sayang dan kenyamanan anak-anak kita. Jadi mungkin dari kami itu penyampaian dalam proses budaya positif ya. Banyak maaf kalau seandainya ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu, dan kita sudah tadinya sepakat komit untuk kedepannya SMK Negeri 4 Payakumbuh sudah akan menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah kita ini, dan kita coba merubah mindset masing-masing kita dalam menghadapi dan melayani anak didik kita semua. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.